dengan permohonan pra-peradilan ini adalah untuk mencari bukti permulaan. Apakah memang sah atau tidak penetapan seseorang menjadi tersangka. Nah, ketika permohonan ini digugurkan karena alasan formal bahwa ada tindakan dari KPK yang melimpahkan berkas perkara, sebenarnya yang dilakukan adalah mengesahkan tindakan-tindakan buruk dari KPK ini. Ya. Saya katakan buruk kenapa? Karena mereka mencoba melakukan penundaan. Ya. Pertama, mereka melakukan penundaan persidangan ketika dipanggil. Kemudian yang kedua, mereka juga melakukan tindakan-tindakan yang mengabaikan hak asasi dari Pak Hasto. Misalnya haknya beliau untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan, yang diabaikan oleh KPK. Kemudian yang ketiga, mereka secara sengaja ya, melimpahkan berkas perkara 1 hari sesudah berkas perkara dan orang diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum. Ini artinya apa? Ini memang terstruktur dan sistematis dilakukan oleh KPK untuk menggugurkan perkara pra-peradilan ini. Ya, saya berharap bahwa cukup banyak orang yang akan terusik dengan ini. Tetapi kalau tidak ada orang yang terusik dengan peristiwa ini, maka tunggulah saatnya ya, proses hukum akan dibuat sedemikian rupa, akan diporak-porandakan, akan dimain-mainkan oleh orang-orang atas nama kewenangan. Ya. Padahal kewenangan itu tidak seperti itu. Sebab satu hal yang harus kita ingat betul. Hukum acara itu adalah untuk membatasi kewenangan penyidik yang hendak mereka lakukan. Bukan cara-cara seperti ini. Ya. Bukan sebagai tools atau sebagai jalan bagi mereka untuk mempermudah mereka menggunakan kewenangan-kewenangan yang tidak adil dan melanggar hak asasi. Ini yang kita sesalkan. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan selamat kepada KPK ya, yang sudah dengan itikat buruknya dibenarkan oleh pengadilan. Mudah-mudahan ini tidak kena pada mereka pimpinan-pimpinan KPK itu nanti. Saya kira begitu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan. Kalau ada yang cukup ya. Makasih. Kalau untuk selanjutnya kan ini artinya akan menjalani sidang begitu sudah siap dari pihak. Jadi kami sudah siap, kami sudah menerima berkas perkara hari Jumat kemarin dan kami juga sudah mulai membaca, mempelajari berkas perkara dan dengan justru setelah kami menerima berkas perkara itu semakin meyakinkan kami bahwa bukti permulaan mengenai adanya OJ, obstruction of justice, dan juga suap, itu tidak ada buktinya. Apalagi ini khususnya untuk suap sudah diuji di 2 perkara yang lain. Jadi saya kira ya kita bisa lihat nanti di persidangan apakah memang betul ya seperti yang digembar-gemborkan oleh pimpinan KPK dan penyidik-penyidik KPK bahwa mereka punya bukti ya. Tetapi menurut hemat kami dari yang kami baca sementara sekarang ini tidak cukup ada buktinya. Apalagi saudara-saudara perlu tahu bahwa proses penyelidikan perkara ini dimulai tahun 2019 yaitu tanggal 20 Desember 2019. Ketika itu terjadi serah terima jabatan antara Agus Raharjo dan kawan-kawan dengan Pak Firly dan kawan-kawan. Ya saudara-saudara harus ketahui, yang menandatangani proses perkara ini, penyidik dan penyelidikannya adalah Agus Raharjo. Ya. Apa kepentingannya Agus Raharjo? Sebab menurut keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian pimpinan KPK ketika itu, ya, kewenangan pimpinan KPK yang lama itu berakhir sejak dilakukan pelantikan dan pimpinan yang baru mengucapkan sumpah jabatan. Apa yang saya katakan adalah bahwa ini memang ada sesuatu yang secara sengaja ya, dilakukan untuk menghancurkan harkat dan martabat orang-orang tertentu, termasuk pimpinan Partai PDI Perjuangan. Ya, ini saya kira yang perlu disampaikan kepada masyarakat
dan ini pasti nanti akan kami sampaikan di dalam pokok perkara. Begitu ya, makasih. Oke. Satu lagi Pak, soal kasus gugatan pra peradilan yang kedua yang OOJ itu kan berbarengan dengan sidang perdana yang dakwaan itu, bagaimana dari tim hukum Bapak? Ya, saya kira kalau melihat ini tadi, yang nggak ada gunanya lagi kan persidangan itu, ya. Saya yakin betul bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah mengambil sikap, ya, bahwa itu pun akan digugurkan. Saya merasakan itu ketika tadi pagi, ya, ketika Ketua Majelis Hakim menyampaikan bahwa menunda ini sampai pukul 1:30. Artinya ini memang sudah ada sesuatu yang mereka siapkan dalam hal ini putusan. Jadi saya kira kami yakin bahwa untuk perkara OJ itu pun akan diputus dengan putusan yang sama. Ya. Sekali lagi inilah pencideraan terhadap proses hukum yang secara sengaja dilakukan oleh KPK. Iya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini, channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, kabar baru-baru ini yang kita dengar juga tadi pada cuplikan video sebelumnya, pertanggal 10 Maret 2025, bahwa kita mendengarkan kabar ya dari kuasa hukum Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto terkait kasus dugaan suap, ya, kasus Harun Masiku di 5 tahun yang lalu, dan sekarang Pak Hasto sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mungkin teman-teman juga sudah tahu, sudah lama banget ditetapkannya, sudah hampir 2 bulan, ya, kalau nggak salah ya. Dan kemarin pra peradilan ternyata ditolak. Nah, jadi kan sebelumnya kuasa hukum atau dari PD Perjuangan sendiri ya mengajukan pra peradilan, ya, namun ditolak. Nah, seperti apa kelanjutannya? Ataukah nanti bakal Pak Hasto ini dipenjara atau masih ada nanti tahap-tahap proses lainnya? Nah, saya kurang tahu karena saya juga awam terkait KUHP dan sebagainya gitu ya. Tapi by logika bisa saja akan ada proses-proses selanjutnya. Karena bagaimanapun kita tahu Hasto Kristianto, beliau adalah Sekjen DPP PD Perjuangan, dan tentu bisa kita bilang ada banyak pendukung yang mendukung beliau, dan mungkin ada kuasa hukum yang dipersiapkan nantinya ya mungkin akan mengajukan lagi, atau ada nanti hal-hal yang lainnya, nanti kita akan coba lihat di berikut-berikutnya ya. Tapi sebelum itu saya akan coba melihat ya bagaimana respon ya teman-teman kita, masyarakat Indonesia, tentang KPK, tentang kasus ini. Adakah nanti penilaian-penilaian yang kita temukan yang menjadi sumber pembahasan pada video kita kali ini? Saya coba lihat dari komentar pertama. Kan menurut lu, dan karena anaknya si emak yang kena, lu ngoceh inilah itulah tentang KPK. Penjarain yang lama tuh anak emak ya. Maksudnya penjarakan aja tuh yang lama tuh Sekjen itu, katanya gitu. Sehabis 3 hari dilantik KPK tancap gas, Hasto dikejar, nalar nggak masuk nih. Seperti kalau kita mau kuliah pertama kali, ya, hari ketiga sudah ulangan auto test. Ya, memang ini yang menjadi perhatian juga sebetulnya teman-teman. Ketika kita melihat ketika KPK yang baru, gitu ya, baru 3 hari, gitu ya, baru beberapa hari lah gitu ya, belum juga seminggu gitu, langsung tancap gas. Jadi Hasto yang ditargetkan. Nah, saya nggak tahu ini sudah lama dirancang oleh apa, saya nggak tahu, karena banyak juga mengatakan ini ada unsur politisasinya gitu ya. Nah, ketika dilantik ketua KPK yang baru kasus ini lagi langsung muncul lagi, dan Pak Hasto ya seperti sekarang kita lihat. Nah, makanya kan ini kan ada dugaan ada semacam ya orang lah di belakang KPK yang mungkin punya potensi mengintervensi untuk membidik Hasto dan sebagainya dan sebagainya. Itu kan banyak sekali dugaan-dugaan yang
juga sering saya temukan di berbagai video-video dan mungkin di berbagai komentar-komentar yang saya pun ya sampai sekarang eh, belum tahu kejelasannya seperti apa, apakah benar ada unsur politisasi di dalamnya atau hanya itu sekedar hoax belaka. Nah, saya nggak tahu dan saya nggak bisa membenarkan itu ya teman-teman ya. KPK sangat memalukan kalau begini kerjanya. Bubarin aja supaya negara nggak defisit gede-gedean. Sampai semua kementerian anggarannya disunat. Kalau bikin aturan hukum nggak jelas bukan? KPK kejar tayang limpahkan berkas Hasto ke jaksa. Takut kalah di peradilan. Itulah kelicikan oknum apa nih? Parcok kali ya. Yang memang telah menjilat pantat Mas Mulyono. Kalau soal licik, oknum Pascok sangat terkenal di Indonesia. Nah kemudian, kalau penjahat akan memainkan semua kemungkinan, walau itu menyakahi aturan hukum. Kita tahulah, Hasto sudah pernah mengatur saksi agar tidak beri informasi yang sebenarnya. Kalau pengacara sih jangan dipercaya karena tergantung bayaran. Tergantung yang bayar ya. Megawati kok nggak nampak ya? Kemarin katanya mau datangi KPK kalau si Hasto dijadikan tersangka. Mungkin lagi sibuk guys ya. Ada dua istilah pembelaan. Satu membela yang benar, dua membela yang bayar. Pak Hasto tidak sadar 10 tahun partai Bapak mempermainkan hukum. Pra-peradilan sampai 2 kali tetap ditolak hakim. Mau alasan apa lagi? Penetapan Hasto oleh KPK sebagai tersangka sah. Bukti permulaannya cukup. Jangan putar balik fakta. Hai PDIP ya. Yang ya ucapan selamat ke KPK untuk penjarakan Hasto bagus. Itu sudahlah, terima saja, sudah kenyang makan duit. Tidak ada satupun orang yang terusik jika kasus korupsi diberantas sampai ke akar-akarnya. Kita udah tahu apa tujuan KPK dengan penundaan. Kalau ikut pra-peradilan KPK pasti tamat. Kalian mau bicara apapun di media percuma, tidak akan meringankan Hasto. Malah tambah beban dan tersesat Hastonya ya. Coba sedikit mengakui adanya salah. Karena tak mungkin ada asap kalau tiada api panggang gitu ya. Semakin engkau para kuasa hukum Hasto terus-terusan menghujat KPK, semakin terpuruk pula bagi Hasto. Engkau bukan membela Hasto dan menjaga Hasto, tapi kalian semakin menambah kesesatan bagi Hasto. Jadi kasihan Hasto karena ulah ego kalian juga Hasto malah tambah angkuh. Maka hukumannya akan bertambah lebih menyesatkan. Ya, seperti apa mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf. Sekali lagi saya mengucapkan kita juga tetap mendukung ya bagi KPK yang memang betul-betul ya memberantas korupsi atau kasus-kasus hal-hal yang menyalahi aturan lah atau perundang-undangan. Tetapi harus fair juga, harus adil juga, jangan tebang pilih. Ya jangan ya karena ada mungkin target-target dan lain sebagainya atau sampai ada unsur politisasi di dalamnya. Semoga tidak terjadi hal-hal seperti itu. Mungkin sekian, saya ucapkan terima kasih. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.